Assalamualaikum Bro Sista. Bareng aku Eci. Aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Wah Bimas, kita udah lama banget ya nggak jumpa sama Bro Sista yang ada di rumah. Bener banget ya Eci, pastinya Bro Sista di rumah kangen nih sama kita, canda kangen. Karena juga udah 1 bulan lebih ya kita nggak jumpa sama Bro Sista yang ada di rumah. Bener banget ya Eci. Nah Bimas, seperti biasanya nih sebelum kita ke segmen 2, kita bakal ngebahas dulu beberapa berita viral yang tengah hangat diperbincangkan selama seminggu terakhir. Mulai dari berita nasional sampai berita internasional tentunya. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Hari ini, jaringan 5G diluncurkan di Indonesia. Telkomsel akan menjadi operator pertama yang menyediakan jaringan 5G di Indonesia setelah mengantongi SKLO atau Surat Keterangan Layak Operasi 5G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Seperti diberitakan Kompas.com pada 25 Mei 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa layanan 5G Telkomsel mulai bisa dinikmati secara terbatas pada 27 Mei 2021. Wah keren banget ya Bro Sista, pastinya nanti kita nggak buffering lagi nih, nggak lemot lagi dengan dipakainya 5G di Indonesia. Bener banget nih Bim, tapi untuk sekarang jaringan 5G itu baru diluncurkan di 6 wilayah daerah di Jabodetabek. Oke next, selanjutnya ada berita apa lagi nih? Berita selanjutnya yaitu Edi Prabowo ditangkap KPK, Susi Pujiastuti trending topik di Twitter. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sejauh ini belum diketahui dalam kasus apa Edi Prabowo ditangkap KPK, namun dugaan kuatnya Edi Prabowo terjerat kebijakan izin benih lobster. Atas peristiwa ini, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti pun jadi trending topik di Twitter, di mana sudah sebanyak 1.461 tweet yang menyebut nama pemilik maskapai Susi Air Tito. Dalam tweetan, beberapa netizen mengatakan bahwa mereka rindu Bu Susi yang pernah menjabat sebagai Menteri KKP sebelumnya. Ada-ada aja ya netizen Indo, siapa yang ditangkap, siapa yang viral. Coba. Iya bener banget nih, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita dan katakan tidak terus berkorupsi. Betul banget. Oke lanjut kita ke berita yang terakhir ya, yaitu heboh tanda akhir zaman gara-gara sapi merah sempurna lahir di Israel. Kelahiran seekor sapi merah yang diklaim sempurna di Israel telah menghebohkan publik. Pasalnya, momen itu dinyatakan sebagai kelahiran anak sapi merah pertama kali dalam 2000 tahun terakhir dan dikaitkan dengan hari kiamat. Kelahiran sapi merah itu diumumkan oleh The Temple Institute. Menurut pemeriksaan ekstensif yang dilakukan oleh para Robi Yahudi, warna kulit sapi itu diklaim benar-benar merah sempurna tanpa noda maupun cacat. Sontak, hal itu langsung dikaitkan oleh publik dengan tanda-tanda akhir zaman, seperti yang tertulis di Alkitab. Kendati demikian, tidak disebutkan secara rinci tanggal dan lokasi anak sapi merah itu lahir. Waduh, kalau masalah akhir zaman ini wallahu alam ya. Saat ini kita hanya bisa rajin beribadah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ahi. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, BTW Bro Sista, di segmen selanjutnya kita bakal kedatangan bintang tamu yang pastinya fantastis. Pastinya Bro Sista di rumah penasaran siapa bintang tamu yang bakal kita undang. So, don't go anywhere, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Bro Sista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari komunitas HIMSI Cabang Istimewa Winsus Riau. Nah mungkin boleh kita kenalan dulu kali ya Bang ya. Iya. Namanya siapa? Kak Welen. Kak Welen. Nah kalau yang ini? Kak Tri. Berarti di dunia persilatan itu manggilnya kakak ya? Kakak, iya. Seperti di pramuka gitu Sama ya, pakai bahasa yang umum. Oke, seperti yang kita dengar dari Eci tadi, bahwasannya Kak Weden sama Kak Tri dari komunitas HIMSI Cabang Istimewa Winsus Riau. Nah, Eci tahu nggak sih apa tuh HIMSI? HIMSI, waduh Eci belum tahu pasti nih, mending kita langsung tanya kali ya ke Kak Walen atau Kak Trinya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya itu HIMSI sih Bang? HIMSI itu sebetulnya bukan sebuah komunitas, tapi dia perguruan yang sudah terbentuk dalam bentuk organisasi. Jadi kalau disebut bahasa komunitas agak kurang pas kan? Nah, lebih tepatnya perguruan HIMSI, tapi dia sudah punya wadah organisasi yang jelas, yang punya kelegalitasan hukum yang jelas, baik itu di tingkat cabang maupun daerah serta provinsi di pusat itu sendiri.
HIMSI itu singkatan atau kepanjangannya itu Himpunan Seni Silat Indonesia. HIMSI. Nah, tadi kan sempat disinggung bahwa cabang istimewa Unsur Riau. Nih agak berbeda nih, Bener. cabang istimewa, ada kata istimewanya. Itu kenapa bisa dikasih gelar istimewa nih, Bang? Untuk sebutan istimewa itu sebetulnya sudah dari dulunya. Mungkin kalau dari sejarah, kenapa ada penambahan istimewa? Kan cabang itu kan biasanya identik dengan kabupaten kan. Nah, seperti cabang Kota Pekanbaru, cabang Siak, cabang Meranti dan yang lain-lain. Tapi kenapa di UIN itu dia berada di ruang lingkup Kota Pekanbaru, tapi dia ada istilah sebutan cabang istimewa. Padahal dia masih di wilayah Kota Pekanbaru itu sendiri. Nah, kenapa disebutkan istimewa? Istimewa itu sebetulnya karena di kampus UIN ini kan khususnya di tingkat kampus itu yang masuk ke ranah kampus itu bukan hanya dari satu daerah, tapi juga provinsi-provinsi yang lain, termasuk juga negara-negara tetangga. Makanya ada keistimewaan di situ. Makanya disebutlah ada keistimewaannya di situ. Dari HIMSI. Dari perguruan itu kenapa disebut keistimewaan. Jadi dia bukan lagi anggota yang tergabung di HIMSI UIN itu bukan lagi dia skupnya Pekanbaru atau Kampar, tapi dia itu dari berbagai provinsi, bahkan negara tetangga pun ada. Nah, kurang lebih begitu. Nah Kak, silat itu berarti termasuk dari salah satu seni bela diri ya Kak? Iya, seni bela diri. Kira-kira apa sih manfaat dari mempelajari silat itu selain sebagai bela diri gitu? Boleh dijelasin sama Kak Waren atau Kak Tri gitu? Jadi, Jadi manfaat silat itu ini dari pengalaman saya pribadi ya Kak ya. Boleh, Nah, pasti. Jadi selama saya masuk silat itu ya sangat banyak sekali manfaat yang saya dapatkan sih. Salah satunya yaitu untuk menyehatkan badan. Tuh kenapa saya sangat suka dengan salah satu manfaatnya itu ya karena ada dalil yang mengatakan kalau bahasanya akal yang sehat itu terdapat dalam jiwa yang sehat. Jiwa yang Ya, kuat. itu dia. Jadi ya selain untuk karena kita sebagai hobi mungkin ya, nah itu bisa kan menyehatkan tubuh kita gitu. Terus manfaat lainnya itu ya jelas dari kata-katanya itu sendiri, bela diri, untuk membela diri. Ini misalkan kita kan nggak mungkin terus bergantung sama saudara kita, mungkin kalau kita punya abang ya kan ya, terus bergantung juga sama kedua orang tua kita yang sejak waktu kecil itu selalu melindungi kita kan nggak mungkin. Nggak mungkin setiap waktu kita kan bersama orang tua. Manfaat lain juga sih sebenarnya dari silat itu sendiri. Ya itu untuk membela diri kita. Oke. Nah tuh dari teman-teman udah tahu nih manfaat dari silat. Pastinya Bro semua penasaran nih Ci, bagaimana cara kita untuk bergabung di HIMSI? Nah, adakah syarat-syaratnya kayak gitu Kak? Bisa dijelasin ke Bro Sista? ya. Siapa tahu nih si Abi mau bergabung. Ya sempat berminat ini ya kan? Jadi sebelum saya masuk ke situ, jadi saya penambahan sedikit dari Tri tadi. Sebetulnya itu manfaat daripada silat itu ada penambahan sedikit dari saya. Yang pertama itu silat itu yang pertama yaitu olahraga. Yang olahraga yang pertama. Kemudian setelah olahraga di situ, di samping olahraga di situ ada juga hubungan silaturahmi. Jadi kata silat itu diambil dari kata silaturahmi atau silaturahim. Jadi memperbanyak saudara tentunya. Nah, kemudian dari situ nanti di situ kan ada pembinaan mental, spiritual dan yang lain-lain. Nah, termasuk yang terakhir itu barulah ada unsur bela dirinya di dalam situ. Nah, selain daripada itu juga di situ juga silat ini tergabung di dalam pelestarian budaya. Jadi bukan hanya sekedar hobi-hobi saja, tapi juga di sini ada pelestarian budaya, itu jauh lebih penting juga yang harus kita catat. Nah, kemudian masalah yang persyaratan tadi, persyaratan masuk bergabung di HIMSI yang
pertama yaitu tadi ya kita yang pertama itu niat terlebih dahulu. Kalau niatnya bagus, niatnya memang betul-betul tulus untuk bergabung ya oke. Yang kedua ada pengisian data formulir. Nah, ketika setelah selesai data formulir pengisian, tentunya di situ nanti ada syarat-syarat yang lain seperti foto, juga ada biaya administrasi yang harus dilengkapi. Terlepas dari situ, ya barulah bisa mengikuti program yang kita pelatihan. Nah, pelatihannya. Nah dari Kak Walen Ci baru tahu nih kalau misalkan silat itu ternyata diambil dari kata silaturahmi ya Kak ya. Nah baru tahu nih Ci. Sama, tapi juga baru tahu, Dimas juga baru tahu nih. Oh ya setahu ya Ci nih di silat ini sendiri juga ada pakai sabuk kan ya Kak? Ada. Nah boleh Kak dijelasin gitu arti dari warna masing-masing sabuk yang digunakan dalam dunia silat? Mungkin boleh dijelasin ke brosista yang ada di rumah? Kalau untuk sabuk itu kan lebih kepada apa namanya itu sebagai pemberian tanda untuk tingkatan-tingkatan itu sendiri. Nah sabuk itu kalau di Himsi ada beberapa macam, yaitu untuk tingkatan dasar kita sabuknya warna putih. Jadi dari putih nanti ada ke kuning, dari kuning pelet nanti baru ada ke hijau. Hijau lagi bergeser ke hijau pelet. Nah, hijau pelet bergeser lagi ke biru. Nah, kalau sudah ke biru, dia nanti ada pergeseran. Biru itu ada biru asisten dan juga biru pelatih. Nah, biru pelatih ketika sudah menyampai biru pelatih baru dia sampai ke jenjang yang berbaju merah. Berbaju merah. Dari baju merah nanti pergeserannya ke sabuknya ke merah. Nah, sabuk merah nanti setelah dia selesai sabuk merah barulah pergeseran ke bajunya kuning sampai ke tingkatan terakhir itu putih. Nah, bajunya putih, sabuknya hitam, itu tingkatan terakhir. Berarti seperti yang udah dipakai sama Kak Walen nih, baju kuning dan sabuk merah itu menandakan sebagai seorang pelatih. Ya, ini pelatihnya kalau untuk merah ini pelatih remaja. Pelatih remaja. Kalau yang kuning itu pelatih taruna. Kalau untuk warna sendiri sebenarnya sih kan itu mempunyai arti masing-masing ya kan. Ya. Nah, seperti untuk anggota yang baru masuk itu kan putih. Putih itu kan artinya kan polos. Jadi dia belum tahu. Masih polos, masih belum tahu apa-apa. Nah, setelah itu kan habis putih langsung naik ke kuning. Nah, Barulah kuning ada itu warna. kuning itu kan artinya kan cerah, jadi ceria. Jadi setelah kita tidak tahu apa-apa, nah diharapkan setelah anggota masuk ke silat, yaitu ketika dia masuk silat, ketika dia berlatih, dia tidak ada rasa jenuh gitu. Kebanyakan dari anggota kita kan, kalau sudah berlatih sebulan sampai 2 bulan itu kan ada rasa-rasa jenuh, bosan. Di awal-awal yang gitu terjadi kan. itu pasti Itu harapan dari apa namanya? Kita latihan silat. Ya, kita latihan silat itu kenapa warnanya kuning? Itu harapan tadi kita waktu latihan itu cerah, ceria gitu. Ya, sesuatu yang kita lakukan itu kita lakukan dengan kesenangan. Terus juga setelah itu kan sabuk hijau ya Kak ya? Ya. Nah, Kuning pelet ke hijau. hijau itu kan artinya kan sama dengan apa namanya kesejukan. Ya, kesejukan itu berarti dia ketika dia sudah berwarna hijau, dia mampu memberi kesejukan kepada anggota-anggota yang lain. Jadi kan sudah mulai masuki ke tahap senior karena sudah 2 kali naik tingkatan. Nah itu artinya dia mampu memberi apa namanya Contoh yang lain. Ya, yang lain. untuk para junior-junior. Ketika dia sudah mulai bisa memberi contoh yang baik, nah dari situ kan dia langsung naik ke biru ya kan. Biru itu kan dia mulai asisten pelatih. Nah, setelah dia sudah mampu memberikan contoh yang baik pada anggota, maka diangkatlah dia jadi asisten pelatih. Kalau udah dipercaya. Ya. Nah, ya. Jadi ketika dia sudah jadi asisten pelatih kan dia bisa menggantikan pelatih ketika pelatih itu sendiri tidak bisa datang untuk melatih. Nah, itu dia. Dan seterusnya tingkatnya setelah biru itu kan merah. Nah, seperti yang kakak pakai ya. Nah, ini merah. Merah. Jenjang itu terakhir artinya- barulah dia ke hitam. Baru kita. Nah. Oke, dalam setiap jenjang itu kan pasti ada ilmu yang berbeda nih kak.
Ya pasti. Ada nggak sih teknik dasar yang harus dimiliki kayak gitu? Yang misalkan ada berapa sih teknik-teknik dasar yang bisa dipelajari dalam silat kayak gitu, atau memang kan ada namanya bela diri praktis kayak gitu. Bisa dijelasin sedikit apa sama untuk brosista di rumah? Untuk basicnya sendiri kalau di silat itu ya orang yang awam pun bisa diajar silat. Tapi kalau memang ada orang yang sudah punya basic, ya itu lebih bagus, paling tidaknya dari segi dasar-dasar fondasinya dia sudah punya. Kalau untuk dari segi teknik dan yang lain-lain, yaitu sesuai dengan tingkatan. Jadi kurikulumnya itu disesuaikan dengan tingkatan itu sendiri. Semakin tinggi sabuknya, tentu semakin banyak juga ilmu yang harus dia miliki. Tapi kalau masuk ke dalam ke tingkat pemahaman, ya seharusnya tinggi sabuknya dia masuk ke pemahaman yang sudah harus lebih dalam lagi. Kalau masalah termasuk bela diri praktis dan yang lain-lain, bela diri praktis itu kita ajarkan lebih untuk di tingkat mahasiswa itu sudah kita ajarkan. Mahasiswa umum yang sudah masuk ke tahap bela diri praktis yang kita sebutkan nanti. Mungkin nanti kalau ada waktu nanti bisa kita kasih contoh lah seperti apa kan selanjutnya bela diri praktis, karena bela diri ini kalau sifatnya bela diri praktis dia tidak berupa seperti bunga-bunga, jadi dia langsung kepada contoh langsung cara penanganan langsung ketika kita dalam keadaan terdesak lah, seperti itu. Oke Kak, kalau misalkan boleh tahu nih, apa sih ciri khas tersendiri dari silat ini sendiri? Jadi kakak bisa mengikuti silat tersebut, karena pasti brosista di rumah masih mikir nih, kenapa harus ikut silat gitu, kenapa nggak seni bela diri yang lain gitu. Nah, apa sih ciri khas tersendiri dari silat itu menurut kakak? Kalau silat tadi sebetulnya sudah dibalik di awal tadi, ya apa sih manfaatnya, balik ke sana. Jadi silat itu keistimewaannya terlebih lagi kepada situ tadi. Dibandingkan bela diri yang lain, pengalaman saya secara pribadi, ya hubungan persaudaraannya itu jauh sangat kental. Sehingga itu yang membedakan, yang memang kelihatan sekali di bela diri lain. Kalau seperti bela diri yang dari luar, ya kita tidak menyebutkan nama bela dirinya. Ya dari satu tempat latihan ke tempat latihan yang lain itu terkadang tidak saling mengenal. Tapi kalau di silat itu sesuai dengan salah satu filosofisnya itu, yaitu silaturahim itu jadi tersambung, dia terhubung, tidak ada putus satu sama lain. Walaupun dia berbeda daerah, ketika dia itu sama-sama orang silat, apalagi dia satu perguruan, tentunya persaudaraan itu sangat erat sekali. Nah, itulah kurang lebih yang sangat berkesan kalau di saya, kenapa kita harus ikut silat ketimbang bela diri yang lain. Kalau dari segi prestasi tentunya kita sudah harus kita akui saat ini. Nah, kurang lebih kita sudah masuk ke tingkat ASEAN, jadi SEA Games ASEAN. Sekarang insya Allah kita kalau memang tidak ada Olimpik. Nah, itu target yang memang sudah di PBIPSI yang sedang menargetkan Olimpik yang lagi digencarkan saat ini. Nah, itu salah satunya silat. Nah, semoga semua keinginan tadi bisa kita capai ya. Amin. Balik lagi dari kata silat itu silaturahmi gitu, dan itu keistimewaan dari silat itu tersendiri. Ya. Jadi luar biasa sekali silat ini ya teman-teman di Brosista. Jadi untuk teman-teman Brosista jangan ragu lagi untuk ikut silat kayak gitu. Oke Brosista di rumah, setelah ini kita bakal ngobrol happy lagi bareng Kak Wellen sama Kak Tri. Dan pastinya lebih seru lagi ya Bim ya, soalnya di segmen selanjutnya kita akan melihat nih Kak Wellen dan Kak Tri akan memberikan sedikit teknik-teknik dari silat kepada Brosista yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Balik lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Brosista, seperti biasanya nih di segmen 3 kita bakal melihat performance dari Kakak Wellen dan Kak Tri yang akan memberikan penampilan dari beberapa teknik silat yang akan dipertunjukkan oleh Brosista. Nah sebelum itu kami mau nanya-nanya sedikit nih, kira-kira apa sih prestasi-prestasi atau penghargaan apa aja yang pernah diraih oleh perguruan HIMSI ini sendiri? Boleh dijelaskan sama Kak Tri atau Kak Wellen?
Untuk prestasi yang betulnya kalau dari sejarah ataupun catatan piala dan yang lain-lain, sertifikat yang kita miliki itu banyak. Cuman yang seingat saya, yang khususnya memang alumni UIN yang kebetulan pada saat itu pun masih berstatus mahasiswa, di 2017 itu di PON itu ada atlet yang nama Rizvan Ramanda dan juga Nofrizon Chandra. Dia mahasiswa WIN, alumni WIN pada saat itu, di atlet ganda putra yang beberapa kali mewakili kejuaraan yang tingkat nasional itu di PON. Kemudian juga ada di Porwil, dari situ juga tergeser ke tunggal putra juga, itu Kak Nofrizon itu terakhir dia menjuarai di Porwil di Bangka Belitung di 2000 berapa itu, lupa saya, tapi dia dapat juara 2 di penutupan Porwil sebelum dia pensiun terakhir kemarin. Dan untuk di Pomnas itu sendiri banyak sekali senior kita, khususnya kami di HIMSI ini yang sudah sampai ke tingkat nasional, termasuk istrinya Pak Cik kalau kami manggilnya, atau Pak Bukri, dia juga pegawai WIN, itu mantan atlet Pomnas yang berapa kali menjuarai di tingkat Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Banyak sekali kalau untuk dari segi prestasi yang sudah sampai ke tingkat nasional, bahkan ada yang tingkat SEA Games. Cuman itu di luar daripada WIN tentunya. Tapi kalau untuk di WIN kita sudah sampai ke tingkat nasional, alhamdulillah sudah banyak. Berarti untuk prestasi dari HIMSI, perguruan HIMSI cabang istimewa UIN ini jangan diragukan lagi nih Bos. Nah, itu pentingnya. Ya, salah satunya ini ya mohon doa juga kepada kawan-kawan yang menonton ya. Dalam waktu dekat juga mungkin kita akan ada kejuaraan PKM yang akan diadakan di Padang. Insya Allah tanggal 4 kita akan berangkat, itu termasuk salah satu atletnya itu daripada atlet HIMSI yang mewakili kampus UIN Suskariau yang akan berjuang bersama tentunya dengan beberapa orang atlet, 40 lebih kalau tidak salah yang bakal diberangkatkan. Kalau total keseluruhan ada 90-an, hampir 100-an yang dilepas oleh rektor pada saat beberapa hari yang lalu. Oke, terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan untuk Brosista di rumah? Karena di masa-masa sekarang kan pandemi banyak nih pembegalan semacamnya. Mungkin ada pesan untuk Brosista yang ada di rumah, pesan singkat. Kalau dari saya yang pertama yaitu karena ini kondisi pandemi, tentunya harus jaga kesehatan. Ya, itu sangat diharuskan sekali. Kalau untuk jaga kesehatan itu ya sesuai dengan anjuran daripada protokol kesehatan, ya sesuai yang dianjurkan pemerintah juga tentunya. Ditambah dengan kita berolahraga, tentu itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, salah satunya ya di bela diri tentunya. Alhamdulillah sampai saat ini pun kita belum ada anggota yang terpapar COVID. Ya, alhamdulillah itu yang kita rasakan manfaatnya, walaupun di suasana pandemi, tapi bukan berarti kita harus bermalas-malasan tentunya. Ya itulah kalau pesan saya, ya terus jaga kesehatan, terus tingkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga. Ya, nah lebih pentingnya juga ya terus perkuat spiritual kita dengan tetap beribadah tentunya. Mudah-mudahan kita tidak ada mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di masa pandemi ini. Mungkin itu. Dari Tri ada tambahan? Kalau pesan kesan saya sendiri selama saya masuk silat ya, itu tadi berawal dari diri saya sendiri untuk mampu membela diri saya sendiri dari gangguan orang lain. Ya tidak mungkin kita akan terus bergantung dengan kawan karena kita berkumpul kan kita tidak selamanya waktu jalan itu kan sama kawan terus kan nggak mungkin. Terus juga yang kedua, kenapa harusnya kita itu lebih memilih silat bela diri silat daripada bela diri dari negara-negara asing, karena silat itu kan termasuk dari
budaya kita sendiri. Pelestarian budaya. Ya, yang ketiga juga pesan dan kesan saya untuk silat itu adalah silat itu berbeda dari bela diri yang lain. Bedanya dari di mana dia di sana bukan cuma untuk mengolah jasmani, tapi juga mengolah rohani kita. Karena sebelum kita berolahraga pun, sebelum kita latihan, kita dituntut untuk berdoa dulu. Tuh berdoa kalau di dalam perguruan Ciri khas banget. iya. Ya. Kalau di perguruan asing dari negara-negara asing kan saya nggak tahu juga apa ada doanya, saya kurang tahu juga. Tapi kalau di silat itu memang sudah pasti dan memang itu harus dilakukan, wajib itu hukumnya. Oke, Brosista di rumah, setelah ini nanti kita bakal lihat sedikit contoh dari bela diri praktis yang akan dipraktekkan sama Kak Welan dan Kak Tri. Ya. Jadi Brosista, tetap saksikan Ngopi Ngobrol Happy di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa follow komen siapa yang bakal kita undang di minggu depannya. Benar, jadi dari kami sekian. See you, Bye-bye. bye. Oke, Bro Sista, jadi hari ini mungkin akan sedikit ada penjelasan mengenai teknik-teknik yang bakal kita peragakan dari perguruan IMSI. Tentunya ada beberapa teknik yang biasa kita pakai, kita gunakan untuk bela diri praktis atau bela diri jalanan tentunya, yang mungkin nanti bisa berguna untuk kawan-kawan semua tentunya. Mungkin kita mulai dari teknik yang biasa itu terjadi ketika ada serangan-serangan secara dadakan di jalanan. Kalaupun ada hal yang terjadi pada diri kita, ancaman yang seperti cekikak ataupun penodongan yang bisa kita pergunakan. Mungkin satu teknik tangan kosong dengan beberapa teknik dengan senjata. Mungkin langsung saya. Teknik yang pertama mungkin ketika kita mengalami gangguan di jalanan atau di kampus ataupun dimanapun itu, seperti ada yang menggunakan cekikan dengan menodongkan senjata atau pukulan yang bisa mengancam kita. Oke, ya masuk ini yang kita larikan, baru masuk ke sini, dorong seperti ini, masuk satu. Atau kita langsung ngambil ke sini, dia baru begini, kita langsung masuk ke teknik sini. Ini kita lakukan penguncian di sini. Kemudian masuk ke teknik yang kedua. Teknik yang kedua berupa cekikan langsung. Kita cukup dorong ke bawah. Cuman bergeser sedikit sudah lepas. Juga geser, lepas. Jadi cukup ada dorongan sedikit bisa lepas. Sini satu, kita putar. Dua, sini, masuk ke sini. Oke, ya. Nih, bergesernya di sini. Oke, ketika ini sudah dapat, baru kita masuk ke sini. Oke, jika kita nggak panik, ya. Mungkin itu saja beberapa teknik yang kami praktekkan dari perguruan IMSI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton channel ini. Mungkin itu saja dari kami.